Salus populi suprema lex esto. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim Veritas dengan saya, Aulia Putri Setiono sebagai pembicara pertama, bersama rekan saya Nasrullah sebagai pembicara kedua dan Sarli Davina sebagai pembicara ketiga. Untuk pertama kalinya, kami bersikap tegas bahwa kami berdiri pada standing position pro dalam mosi perdebatan penekanan berlebihan pertumbuhan ekonomi telah mengaburkan prioritas negara dalam respon krisis ekologis. Sebelum memasuki bangunan argumentasi, saya akan terlebih dahulu memaparkan maksud dan latar belakang dari mosi perdebatan kali ini. Dewan juri yang terhormat, mosi ini menunjukkan adanya sebuah disorientasi kebijakan di mana pemerintah terlalu terobsesi pada pencapaian angka-angka pertumbuhan ekonomi sehingga mengakibatkan pengabaian, penundaan, dan pelemahan respons negara terhadap ancaman krisis ekologis. Sebagaimana Profesor Gary Van Lincoln, seorang antropolog, menegaskan bahwa logika pembangunan modern yang memuja ekspansi ekonomi telah menjadi pemicu utama degradasi ekologis. Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan prinsip berkeadilan, keberlanjutan, dan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, ketika negara lebih mementingkan angka pertumbuhan ekonomi dengan mengesampingkan pemulihan ekosistem, maka sejatinya telah terjadi disorientasi kebijakan yang tidak hanya mengkhianati amanat konstitusi, tapi juga mengaburkan prioritas negara dalam merespon krisis ekologis yang kian mendesak. Dewan juri yang terhormat, mari kita lihat realitasnya. Pada November 2025, terjadi tanah longsor dan banjir bandang di wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara yang disebabkan oleh deforestasi yang masif. Menurut Center of Economic and Law Studies, kerugian ekonomi dari bencana tersebut diperkirakan mencapai 68,67 triliun. Fakta ini membuktikan bahwa eksploitasi sumber daya alam demi pertumbuhan ekonomi justru menghasilkan kerugian ekologis sekaligus ekonomi itu sendiri. Maka dari itu Dewan Juri, untuk terakhir kalinya kami secara tegas dan lugas menyatakan kesetujuan kami terhadap mosi perdebatan kali ini dengan 2 poin argumentasi. Pertama, pertumbuhan ekonomi mendominasi arah kebijakan negara. Kedua, pelemahan regulasi perlindungan ekologis demi akselerasi ekonomi. Yang selanjutnya argumentasi ini akan dielaborasikan secara lebih mendalam oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga tim kami. Sekian, terima kasih. Justisia non est neganda non differenda. Keadilan tidak dapat disangkal ataupun ditunda. Dewan juri yang terhormat mengelaborasi dari pembicara pertama bahwa ada 2 alasan kenapa kami mendukung mosi perdebatan kali ini. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi mendominasi arah kebijakan negara. Dewan juri yang terhormat, perlu kita akui bahwa pertumbuhan ekonomi menjadi poros desain kebijakan negara. Demikian dibuktikan dengan RPJMN 2025-2029, di mana pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 8% di 2029 nanti, yang membutuhkan rata-rata total investasi 47.573 triliun. Kedua, hilirisasi dan industri berbasis sumber daya alam dijadikan prioritas nasional dan deregulasi perizinan sebagai satu strategi akselerasi ekonomi. Dewan juri yang terhormat, mari kita lihat polanya. Ekonomi punya target angka konkret, investasi punya angka konkret, dan industrialisasi punya indikator konkret. Lalu pertanyaannya adalah, adakah batas kerusakan lingkungan? Adakah angka batas emisi tahunan? Dan adakah angka pasti batas maksimal investasi yang menjadi syarat pembangunan? Jawabannya tidak, Dewan Juri. Ini membuktikan bahwa tingginya ambisi pemerintah dalam meningkatkan ekonomi tidak berimbang dengan semangat melindungi lingkungan. Dewan juri yang terhormat, John Rawls dalam bukunya A Theory of Justice mengatakan bahwa setiap generasi wajib memastikan generasi berikutnya tetap memiliki sumber daya yang layak.
Hal ini dikenal dengan prinsip just saving atau keadilan antar generasi. Artinya, ketika negara memaksimalkan pertumbuhan tanpa menetapkan batas ekologis yang tegas, maka negara bukan hanya gagal secara kebijakan, tapi juga melanggar keadilan antar generasi. Dewan Juri yang terhormat, ambisi ekonomi pemerintah tampak jelas dari ekspansi ekstraktif, di mana total produksi batubara 2024 sampai 2025 mencapai 1 miliar 626 juta ton. Subsidi energi pun 90% masih bertumpu pada energi fosil, di mana energi fosil inilah sumber utama emisi karbon, polusi udara, dan krisis iklim. Dewan Juri yang terhormat, ekonomi memiliki target tegas, sementara batas kerusakan lingkungan tidak pernah dijadikan indikator keberhasilan. Kenyataan di atas sudah cukup membuktikan bahwa pemerintah terlalu ambisius dalam meningkatkan ekonomi dan mengesampingkan ekologi, dan hal itulah yang melahirkan pelemahan instrumen hukum lingkungan. Memasuki bangunan argumentasi kami yang kedua, yaitu pelemahan regulasi perlindungan ekologis demi akselerasi ekonomi. Dewan Juri yang terhormat, Undang-Undang Dasar Pasal 33 Ayat 4 mengamanahi bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan berwawasan lingkungan. Pasal ini bermakna bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya mengejar pertumbuhan semata, tapi harus menjaga kelestarian alam dan ekosistem. Konstitusi kita menghendaki adanya perlindungan yang nyata terhadap lingkungan. Namun kenyataannya, undang-undang perlindungan hidup banyak yang direduksi demi mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, pasal 18 Undang-Undang Kehutanan yang mulanya menetapkan hutan minimal 30% dari luas daerah aliran sungai, tetapi UU Cipta Kerja menggantinya dengan syarat sesuai kondisi fisik dan geografis. Pergeseran dari batas kuantitatif ke batas relatif ini melemahkan kepastian hukum dan membuka celah eksploitasi. Dengan justifikasi sesuai kondisi fisik dan geografis, pemerintah atau perusahaan memiliki legitimasi untuk memperkecil kawasan hutan. Akibatnya, potensi deforestasi makin cepat, krisis iklim makin buruk, dan ekosistem terancam. Yang kedua, perubahan pada Undang-Undang Minerba tahun 2020, di mana terdapat penyesuaian, yaitu penjaminan perpanjangan izin 2 kali 10 tahun dan perpanjangan otomatis IUPK dan sanksi pidana pasal 165 dihapus. Dewan Juri yang terhormat, jika negara serius terhadap krisis ekologis, maka seharusnya izin diperketat, evaluasi diperkeras, dan sanksi dipertahankan. Tapi sebaliknya, izin dijamin, sanksi diperingan, dan kebijakan dibuat sedemikian rupa demi prioritas negara meningkatkan ekonomi. Yang ketiga, Undang-Undang Cipta Kerja melemahkan UU PLH dengan menghapus pasal 30 yang sebelumnya mewajibkan keterlibatan masyarakat, ahli, dan organisasi lingkungan dalam penilaian AMDAL. Kini hanya warga yang dianggap relevan yang berwenang, sehingga komisi penilaian AMDAL tidak lagi inklusif dan representatif. Perubahan ini jelas berpotensi mengurangi transparansi serta menghilangkan unsur independen dalam proses penilaian. Dan akibat dari semua itu ialah Global Forest Watch mencatat bahwa 2024 Indonesia kehilangan lebih dari 260.000 hektar hutan dan emisi mencapai 190 megaton karbon dioksida. Dewan Juri yang terhormat, angka itu bukan sekedar statistik, melainkan alarm keras bahwa krisis bukan lagi ancaman, melainkan sebuah kenyataan. Sekian dan terima kasih. Indubio pro natura. Jika terdapat keraguan, putuskan demi kepentingan alam. Dewan Juri yang terhormat, saya selaku pembicara ketiga dari tim pro akan menyempurnakan argumen kami melalui kacamata DASE, yakni realitas empiris di lapangan yang didasari oleh data yang faktual. Mari kita bedah data pembuktian ini secara mendalam. Pembicara kedua kami telah menjelaskan bagaimana UU Cipta Kerja menghapus kewajiban mempertahankan minimal 30% luas kawasan hutan. Di lapangan, ketiadaan benteng normatif ini mempengaruhi wilayah deforestasi hutan. Pada tahun 2024 saja, konsensi kelapa sawit telah menyumbang deforestasi seluas 37.500 hektar. Maraknya deforestasi tersebut menyebabkan berbagai macam bencana. Salah satunya adalah banjir di Sumatera. Lebih mengkhawatirkan lagi, terdapat 2,3 juta hektar hutan yang saat ini secara legal terancam karena masuk ke dalam perizinan konsensi. Berdasarkan proyeksi kritis Bappenas, pada tahun 2045, tutupan hutan primer kita diprediksi hanya akan tersisa 24%. Hilangnya perlindungan demi mudah investasi ini adalah sebuah kemunduran nyata yang ironisnya semakin diperparah dengan retorika kosong transisi energi. Secara normatif, RPJMN memadatkan kemandirian bangsa menuju ekonomi hijau. Namun di lapangan, data justru membuktikan dominasi energi fosil. Bauran energi di sektor industri saat ini
masih dikuasai batu bara sebesar 56% dan gas bumi 21%. Berdasarkan kebijakan energi nasional, target bauran energi baru terbarukan tahun 2025 yang seharusnya 23% justru diturunkan menjadi 17% pada 2024 dengan proyeksi realisasi akhir 2025 yang hanya berkisar di angka 15,7%. Kenaikannya bersifat stagnan, rata-rata hanya 1% per tahun dari angka 13,2% tahun 2023. Bahkan, kebijakan hilirisasi mineral yang digadang-gadang negara justru memicu lonjakan konsumsi batu bara hingga 10 juta ton. Fakta ini adalah bukti nyata bahwa prioritas negara tetaplah pada sektor ekstraktif yang destruktif. Dewan juri yang terhormat, obsesi pada sektor ekstraktif ini kerap kali berlindung di balik indikator penerimaan negara bukan pajak. Pada tahun 2023, kontribusi BNPB minerba menyentuh angka 173 triliun rupiah. Namun, keseimbangan ekonomi menuntut kita untuk ikut menghitung biaya yang diakibatkan dari industri minerba tersebut. Pembicara kedua kami menyoroti dihapusnya sanksi pidana dan kemudahan izin pada UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020 yang telah memicu eksploitasi yang tak terkendali. Fakta empirisnya, hanya dari satu kasus tambang timah di Bangka Belitung saja, kerugian ekologis yang ditimbulkan mencapai angka fantastis, yaitu 271 triliun rupiah atas hancurnya 170.300 hektar lanskap lingkungan. Secara matematis, keuntungan triliunan negara seketika terdegradasi dan bernilai minus jika dihadapkan pada biaya pemulihan ekologisnya. Kerugian ini menjadi semakin sistematis ketika instrumen AMDAL direduksi pada Undang-Undang Cipta Kerja. Seperti yang telah dipaparkan oleh pembicara kedua kami, hal tersebut memberi sempit ruang partisipasi pakar independen. Ketika suara ekologis dibungkam, kita menyaksikan lahirnya dampak empiris berupa mega proyek inefisien seperti food estate. Dengan mengalihfungsikan 3,7 juta hektar ekosistem hutan dan lahan gambut, realisasi penanaman yang saat ini stagnan di angka 2,4% dengan produktivitas yang sangat marginal. Alih-alih mandiri pangan, ekspansi di lahan gambut ini diproyeksikan beresiko melepaskan 783 juta ton emisi karbon dioksida yang langsung menyabotase komitmen iklim nasional kita sendiri. Padahal, kemandirian pangan sejati tidak menuntut pengorbanan ekologis, sebagaimana dibuktikan oleh Belanda yang murni mengandalkan inovasi teknologi tanpa perlu membebani hutan. Melalui pendekatan efisiensi tersebut, Belanda justru sukses mengukuhkan diri sebagai eksportir produk pertanian terbesar kedua di dunia. Dewan juri yang terhormat, konstitusi kita secara spesifik pada pasal 33 ayat 4 telah memandatkan sebuah keseimbangan bahwa ekonomi harus berwawasan lingkungan dan warga negara berhak atas lingkungan yang sehat. Namun, banyaknya deforestasi masif, ilusi ekonomi hijau di tengah dominasi energi fosil, kerugian ratusan triliun rupiah, hingga kegagalan proyek swasembada pangan yang saya paparkan hari ini menjadi bukti yang tidak bisa dibantah. Fakta-fakta ini mengunci satu realitas bahwa penekanan yang tidak terukur pada pertumbuhan ekonomi telah mengaburkan arah dan prioritas negara kita. Atas dasar argumen yuridis dari pembicara sebelumnya yang telah kami validasi secara sempurna melalui data empiris hari ini, kami senantiasa bangga untuk berdiri teguh di posisi pro dari mosi ini. Sekian dan terima kasih. Dewan juri yang terhormat, perdebatan hari ini bukan sekedar tentang ekonomi versus lingkungan. Perdebatan ini tentang arah prioritas negara, apakah pertumbuhan dijalankan dengan batas ekologis yang tegas atau justru melampaui daya dukung lingkungan kita sendiri. Sepanjang penyampaian argumentasi, tim kami telah membuktikan dua lapis argumen, yaitu desain kebijakan yang berorientasi pada angka pertumbuhan ekonomi dan pelemahan instrumen hukum lingkungan didukung dengan realitas empiris berupa deforestasi, dominasi energi fosil, serta kerugian ekologis yang masif. Kami menunjukkan pola yang konsisten dari hulu regulasi hingga kepada hilir dampak. Kelebihan kami terletak pada mekanisme yang jelas. Ketika ekonomi memiliki target presisi, tetapi ekologi tidak memiliki batas tegas, maka yang terjadi adalah dominasi. Solusinya bukan menghentikan ekonomi, tapi menyeimbangkannya. Negara harus menetapkan batas ekologis kuantitatif sebagai indikator kinerja nasional, batas emisi tahunan, batas deforestasi absolut, dan penguatan kembali instrumen hukum lingkungan. Izin harus berbasis daya dukung, sanksi harus tegas, dan transisi energi harus dipercepat secara nyata.
Karena pembangunan sejati bukan hanya tentang tumbuh hari ini, tapi tentang memastikan generasi esok masih memiliki ruang untuk hidup. Atas dasar itu, kami tetap berdiri kokoh pada posisi pro. Sebelum saya menutup pernyataan ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Burung terbang di atas awan, hinggap sejenak di pohon cemara. Ekonomi penting untuk masa depan, namun bumi adalah rumah kita semua. Sekian dan terima kasih.